Beberapa tahun terakhir ini dunia industri itu dihadapkan pada tekanan besar untuk bertransformasi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tantangan global seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, serta kebijakan proteksionis seperti tarif tinggi dari negara maju ini menuntut negara berkembang seperti Indonesia untuk jauh lebih adaptif dan juga visioner. Lalu seperti apa strategi industri untuk menjaga daya saing sekaligus menjawab tuntutan keberlanjutan? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Tren global menunjukkan peningkatan signifikan minat terhadap produk ramah lingkungan atau green product. Data dari Bank Dunia mengonfirmasi bahwa terutama generasi Z atau Gen Z semakin memprioritaskan produk-produk yang berkelanjutan. Menanggapi fenomena ini, Kementerian Perindustrian menetapkan target mencapai net zero emission pada 2050 atau lebih cepat 10 tahun daripada target nasional. Percepatan ini didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin menyelenggarakan Annual Indonesia Green Industry Summit atau IGIS 2025 pada 20 hingga 22 Agustus. Acara ini merupakan kelanjutan dari IGIS 2024 yang berhasil menjadi platform terpadu dalam mendorong transformasi industri hijau di Indonesia. Pada IGIS 2025, Kemenperin menargetkan untuk meluncurkan peta jalan dan panduan jelas bagi para pelaku industri untuk mewujudkan transisi hijau. Indonesia tengah memasuki fase penting dalam agenda dekarbonisasi sektor industri. Nah, penerapan nilai ekonomi karbon atau NEK dan juga target net zero emission untuk tahun 2050 untuk sektor industri ini menjadi indikator komitmen nasional terhadap transisi energi yang bersih. Namun, proses ini tidak mudah. Pelaku industri juga masih dihadapkan pada kendala misalnya pembiayaan, ketersediaan teknologi hijau dan juga kesiapan sumber daya manusianya dan hingga kepastian regulasi. Lalu seperti apa peran strategis dari pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian dalam menyusun kebijakan yang mendorong transformasi tanpa mematikan produktivitas dan juga investasi. Sudah bersama saya di studio untuk membahasnya ada Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga ditemani oleh Pak Hashim Joyo Hadipusumo, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Bapak-bapak, Pak Agus, Pak Hashim, apa kabar? Pagi, baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, dan kita juga nanti pada pertengahan bulan Agustus ini ada IGIS ya. Jadi ada annual Green Industry Summit ya. Nah, ini penting karena kalau kita melihat sekarang ini dunia tadi kita memiliki begitu banyak tantangan dari perubahan iklim ya, global warming dan lain sebagainya. Tapi kerangka itu sebenarnya dalam target-target yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan kita harus komit untuk menerapkannya. Misalnya untuk mengurangi emisi, ya kita punya target NDCI, kita punya Paris Agreement, kita juga ingin mengurangi emisi sampai zero ya net emission pada tahun 2060 dan khusus untuk industri tahun 2050. Tapi ada juga masalah geopolitical situation. Ya kita lihat Amerika Serikat semakin proteksionis dan juga tren ekonomi semakin menurun dan mungkin appetite untuk climate change ini semakin lama semakin berkurang. Mungkin dari Anda dulu Pak Menteri ya, melihat ini masih ada urgensi khususnya dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan transisi industri terhadap industri yang jauh lebih hijau dengan misalnya melakukan tentu saja dekarbonisasi. Terima kasih Mbak Desi, Pak Hashim yang saya hormati dan pemirsa CNN. Jadi kalau masih ada interest, justru interest dari kami semakin tinggi. Kita bisa melihat bahwa dinamika geopolitik, geoekonomi terhadap sebut saja instrumen mereka untuk melakukan perlindungan, kita bicara soal CBAM misalnya,
yang mengharuskan produk-produk yang masuk ke EU lebih ramah lingkungan. Ya, CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism. Ya, betul. Nah, belum lagi kalau kita melihat bahwa tren dari global market yang mengarah kepada produk-produk hijau. Kemarin saya baru menerima World Bank, Pak Hasim, mereka mengatakan bahwa studi mereka itu generasi Gen Z itu begitu mereka masuk ke market atau ke supermarket, itu yang dilihat itu oleh mereka adalah tracingnya, seberapa hijau produk-produk yang mereka akan beli. Kalau mereka melihat itu tidak hijau, mereka batal membeli. Jadi kepentingan dari Indonesia khususnya bagi manufaktur semakin tinggi dan semakin besar ya untuk bisa mentransformasi diri kita kepada industri yang lebih hijau, menghasilkan produk-produk yang lebih hijau. Kita memang memajukan target dari net zero emission dari sektor manufaktur 10 tahun lebih cepat daripada nasional yang di 2060, kita majukan ke 2050. Ada alasannya apa? Ya, alasannya kita harus lebih cepat dari negara lain. Artinya produk-produk manufaktur kita harus lebih cepat dari negara lain, karena ini kita bicara mengenai daya saing. Ya, produk-produk hijau itu sekarang kita bicara soal daya saing. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, salah satu contohnya bagaimana tren global market itu melihat produk-produk hijau. Sudah semakin jauh ya untuk pembelian yang bisa dilihat ya, di-trace dengan cara-cara ramah lingkungan. Dan window-nya nggak terlalu banyak, artinya kita punya waktu, tapi waktu itu kita lihat secara relatif ya. Jadi oleh sebab itu kita memajukan 10 tahun lebih cepat daripada national target ke 2050 agar kita lebih cepat dari negara-negara lain. Kita bicara soal daya saing soalnya. Ya, jadi ini daya saing penting, tapi apakah pertama ya industri kita tuh siap untuk melakukan transisi terhadap industri yang hijau? Dan kedua, apakah ada roadmap ataupun strategi yang memang bisa mendorong dan mempercepat ini semua diterapkan, Pak Agus? Kita punya challenge memang bahwa industri melihat transformasi kepada industri hijau, industri yang lebih ramah lingkungan, ini mereka masih melihat itu sebagai suatu hal yang belum kewajiban, menganggap itu sebuah cost, bukan sebagai sebuah investasi. Nah, ini yang menjadi challenge dari pemerintah untuk bisa melakukan kampanye kepada mereka bahwa once you are transformed kepada industri hijau, nah, kamu sudah menaruh footprint kamu kepada long term atau medium term produk-produk kamu untuk bisa exist di global market. Nah, jadi itu challenge kita. Nah, oleh sebab itu dari mulai tahun lalu kami sudah menggelar satu forum yang disebut dengan AGIS yang tadi Mbak Desi sampaikan. Itu annual Indonesia Green Industry Summit. Nah, ini kita sudah masuk ke tahun kedua yang mudah-mudahan akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus nanti. Nah, ini upaya pemerintah untuk bisa yang saya sampaikan tadi, melakukan kampanye ya, dan juga membantu mereka bagaimana mereka bisa mentransform. Mereka nggak mungkin bisa mentransform kalau nggak kita bantu. Jadi harus ada kehadiran pemerintah, harus ada kehadiran negara. Dalam AGIS yang pertama tahun lalu, itu kita sudah menandatangani MOU antara Kementerian Perindustrian dengan 9 subsektor yang kita anggap menjadi kontributor terhadap polusi, terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kita sudah melakukan MOU. Nah, dari MOU tersebut kita sudah melakukan pembicaraan yang intensif dengan mereka, sehingga mudah-mudahan nanti di dalam AGIS kedua yang akan kita laksanakan akhir bulan ini, itu kita akan mampu merumuskan atau melaunch apa yang disebut dengan roadmap industri hijau. Dan roadmap ini akan membuat
transisi terhadap industri hijau ini mandatory, harus dilaksanakan atau bagaimana? Yang kita akan mulai di luar 9 sektor itu, 9 sektor utama, kita akan mulai prioritasnya ke 4 sektor yang merupakan 4 dari 9 terbesar kontributor terhadap polusi, emisi. Nah, salah satu yang kita pikirkan sejak beberapa tahun yang lalu, sejak kita menetapkan net zero emisinya ke tahun 2050, itu mencari breakthrough bagaimana caranya bisa membantu perusahaan-perusahaan industri agar mereka mau on board terhadap program kita industri hijau. Mungkin saya stop dulu di sini Pak Agus, tapi banyak nanti poin-poin yang kita akan angkat. Ini percakapan masih panjang, tapi saya ingin langsung ke Pak Hashim ya. Setelah mendengarkan ini punya Indonesia sendiri kan punya target net zero emission itu pada tahun 2060, sementara dari perindustrian 2050. Dan kita juga melihat harus ada mau tidak mau transisi terhadap industri hijau. Tapi dalam kerangka dengan geopolitik tadi tantangannya, kita juga nanti ada COP bulan November. Bagaimana Pak Hashim melihat ini sebagai utusan climate change dan lain sebagainya, transisi energi, kita bisa optimis nggak dengan target-target yang selama ini Indonesia sudah tetapkan ingin capai dan juga membuat posisi kita di dunia ini jauh lebih istilahnya memiliki leverage yang tinggi khususnya dalam pengentasan ini polusi dan mengurangi emisi ini. Ya, Mbak Desi, terima kasih. Ada faktor baru ya dalam pembangunan negara kita ya terkait dengan emisi. Pemerintah kan sudah menetapkan laju ekonomi yang cukup tinggi 8%. Itu 8% itu nanti menurut penghitungan yang dilakukan oleh beberapa kementerian, terutama Kementerian LH Lingkungan Hidup. Ini yang 8% kan akan merubah situasi. Kan sebelum itu kan 5%, ya, 5%, tapi kan Pak Prabowo menetapkan 8%. Nah, kenapa 8%? Ya satu memang kebutuhan bangsa kita, ya. Kita banyak pengangguran, tapi juga banyak rakyat kita yang belum punya rumah layak huni. Dan ini ada kesempatan, ini tantangan dan kesempatan. Tapi dalam untuk menuju ke target 8%, ini akan merubah. Tentu nanti emisi akan naik sementara, ya. The aggregate emissions akan naik. Maka tadi sebelum program mulai kita berbincang, pemerintah dalam hal ini Kementerian LH akan rekomendasi ke Pak Prabowo agar supaya net zero emissions tetap 2060. Kan waktu itu Pak Prabowo lagi ada pikiran untuk diakselerasi. Tapi akselerasi bisa kalau growth tetap 5%. Tapi kita nanti 8%, itu pasti ada emisi menaik untuk sementara. Untuk ya. Sementara. Kalau kita bicara sementara berapa? 1 tahun, 2 tahun, 5 saya lihat tahun? angka 3-4 tahun. Ya, 3-4 tahun sampai 2026 sampai 2030-31 nanti akan berkurang. Nah, kenapa naik? Karena ini misalnya program perumahan itu 3 unit apartemen dan rumah di desa dan di kota. Ini ada kaitan dengan 185 sektor industri dan lain-lain Pak Menteri. Siap. Terutama ada semen. Ya, semen itu adalah ya Pak, kita sudah akui semen adalah salah satu emiten terbesar polusi. Ya, semen. Terus apalagi besi baja, industri besi baja, steel juga diperlukan, ya. Pupuk. Terus kayu, terus pupuk. Nah, pupuk kenapa pupuk ya? Karena pupuk nanti ini salah satu kan yang diharapkan Pak Prabowo adalah untuk tetap kita menjaga ketahanan pangan, ya. So ini bagian dari asta cita ini semua. Ya, dan ada Mabel, ya. Mabel kan bayangin kan kita perlu setiap tahun perlu 15 juta meja Pak Menteri. Ya, ini untuk industri bagus, untuk industri. Tapi pasti ada. Nah, angkutan dengan kegiatan-kegiatan ini semakin banyak, ya. Angkutan truk, ya, angkutan ini kan akan naik. Ini berarti apa? Pemakaian BBM, kan begitu. Tapi kita harapkan dan kita optimis itu bisa hanya untuk sementara saja. So ini laju pertumbuhan tinggi mengakibatkan emisi yang lebih tinggi juga. So ini
kami akan rekomend ke Pak Prabowo, meskipun dari sektor industri manufaktur 250, tapi secara nasional itu tetap 2060. Tetap 2060, tapi dekarbonisasi ini memang sangat penting kan? Yes. Bagaimana melihat effort dari Kementerian Perindustrian ini untuk mempercepat, dan kalau memang ternyata strateginya itu tepat, itu kenapa tidak menjadi bagian dari pertumbuhan terhadap 8% itu, Pak Hashim? Bagi pemerintah, net zero emissions, reduction of emissions itu merupakan salah satu prioritas penting. Ya, kita lihat saja permukaan laut kan semakin naik. Kita sudah karena permukaan laut itu adalah merupakan suatu ancaman existential threat bagi bangsa Indonesia. Ya, existential threat. Kenapa? Karena sudah kelihatan sekali sekarang pantura Pulau Jawa terancam, ya, terancam, dan kebetulan saja sawah-sawah yang paling subur, lahan sawah itu ada terletakkan di pantura Pulau Jawa, ya, bukan di pantai selatan. Maka itu kan nanti setiap tahun puluhan ribu hektar kehilangan. So itu, ya, saya kira kehidupan puluhan juta bangsa Indonesia di Pantura, tapi juga di pantai timur Pulau Sumatera, ya, pantai selatan Pulau Kalimantan, dan sebagainya. Maka mau dibangun suatu giant seawall kan, ya, tembok tanggul laut raksasa itu nanti akan dibangun dari Banten sampai ke Gresik, ya. Itu nanti memerlukan 20 tahun. Nah, tapi itu kan kegiatan itu kan juga nanti perlu tenaga, perlu BBM, energi. Nah, ini kan kapal-kapal, ini kan ada dampak, Pak. Jadi bahwa kita harus mau tidak mau ya memerangi atau melakukan aktivitas yang berdasarkan keberlanjutan atau sustainability ini memang harus. Itu ya. harus. Ini tadi ada pertanyaan yang bagus mengenai ini cost atau investasi terhadap Indonesia dengan kita mengubah cara kita melakukan bisnis itu menjadi lebih ke yang semua berbasis green economy atau transisi terhadap industri yang hijau. Yes. Cost atau investment? Menurut saya itu investasi. Ya, investasi. Ini ibarat makan bergizi gratis. Orang bilang itu konsumtif, itu cost. Bagi Pak Prabowo, bagi pemerintah, itu adalah investasi human capital, sumber daya manusia. Ini kembali ke sini investasi untuk menjaga keutuhan dari lingkungan hidup kita kan. Ya, ini existential threat. Banyak. Saya waktu beberapa setahun lalu saya berkunjung ke Muara Gembong, Pak Menteri. 40 km dari Jakarta. Di situ sudah 4.000 hektar lahan sawah sudah permanently underwater, di bawah laut, ya. Dan ini kan merusak kualitas air kita 4.000 juga. Sudah permanently hilang. Apalagi tempat lain, ya. Iya, nah kita istirahat sebentar Pak Menteri dan juga Pak Hashim. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga ada Pak Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi. Kita membahas ya peran strategis khususnya pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendorong transformasi industri hijau. Dan kita lihat dalam hal ini Kementerian Perindustrian ini menjadi katalis ya, lokomotif untuk kita melakukan transisi ke industri hijau. Bahkan tadi katanya targetnya untuk zero net emission-nya itu pada tahun 2050, bukan tahun 2060. Nah, ini ada hal yang menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Hashim, justru dalam jangka pendek mungkin emisi kita itu akan meningkat ya. Tapi ini saya lihat kan kalau Pak Menteri memang harus target 2050 ya, ini kan sudah diucapkan sebagai kebijakan. Nah, how-nya bisa lebih rinci, khususnya tadi semen. Semen itu menjadi salah satu
industri yang polutif ya, yang bisa menimbulkan CO2 emission yang tinggi. Nah, ini juga merupakan bagian dari mau tidak mau harus ditransisikan ke industri hijau. Apalagi di Uni Eropa sekarang ada yang namanya CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism, yang harus katanya kalau industrinya polutif nanti harus ada cost-nya itu sendiri. Nah, khusus untuk kita coba semen, baja dan juga pulp ini bagaimana bisa ditransisikan ya menjadi jauh lebih hijau, kurang dari polusinya, tapi juga bisa mendukung pertumbuhan 8% itu, dan salah satunya caranya tadi adalah membangun misalnya rumah dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Astacita yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, kami tentu di industri terus-menerus mencoba untuk melakukan adjustment, mencoba untuk selalu relevan terhadap target-target. Jadi apa yang kami lakukan tentu juga harus mendukung apa yang sudah ditargetkan oleh Bapak Presiden mengenai Astacita. Ya. Nah, berkaitan dengan industri hijau tentu yang difokuskan mengenai Astacita itu adalah pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dan pada gilirannya tentu menciptakan yang disebut dengan green jobs. Nah, bagaimana cara kesananya? Bagaimana cara kesananya? Nah, ada 3 faktor yang mendrive industri menjadi transform ke industri hijau. Yang pertama adalah faktor market itu sendiri, market driven, ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Dari demand konsumen yang semakin peduli kepada yang lebih hijau. Yang kedua finance driven, di mana sekarang financial institution itu jauh lebih menarik untuk memberikan dukungan financing kepada perusahaan-perusahaan yang lebih melek terhadap lingkungan. Yang ketiga investment driven. Nah, dari tiga faktor itu, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia, ya, khususnya berkaitan dengan multinational companies, yang 30% multinational companies itu nggak terlalu masalah, karena memang mereka sudah punya kesadaran untuk itu. Ya, mereka sudah memasukkan ESG dalam the process of doing business-nya kan. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan berbasis Indonesia, perusahaan-perusahaan industri yang memang perusahaan-perusahaan nasional yang tidak ada kaitan dengan multinational companies. Nah, kita akan masukkan faktor yang keempat, yaitu regulatory framework-nya. Ya. Jadi di situ nanti secara bertahap, maka tadi saya sampaikan kita sudah merumuskan sebuah roadmap. Itu memang harus ada kewajiban untuk mereka untuk transform kepada industri hijau, ya, transform pada industri hijau. Nah, tentu yang kita prioritaskan 4 sektor tadi. Kami melihat ya selain berkaitan dengan pendanaan, maka GISCO tadi itu penting sebagai jembatan wadah ya untuk pendanaan. Jembatan antara industri dengan pendanaan dan teknologi. Kami sudah melakukan piloting, to be honest. Ya, sekitar 2 bulan yang lalu ini ada teknologi yang tadi kita di ruangan berbicara dengan Pak Hasim, ya, berbasisnya CCU, ya, carbon capture utilisasi. Nah, di dalam piloting kami itu sudah terbukti. Ini kami sudah piloting sekitar hampir 2 bulan ya, dengan satu teknologi dan relatively murah. Berhasil. Murah. Ya, murah. Ini seperti apa teknologinya kalau bisa di-share? It's just a teknologi, dia mengabsorb dari sebuah corong pabrik itu, dan dari piloting yang kita sudah lakukan selama 2 bulan, itu mengurangi 65% dari
65%. 65% dari gas rumah kaca. Wow. Emisi gas rumah kaca. Ini piloting untuk industri semen atau Piloting yang kita lakukan pertama di pupuk. di pupuk. Karena pupuk juga Salah satu kontributor yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan, emisi. Jadi 65%. Kalau kita lihat, itu kan untuk kontribusi terhadap GRK. Kalau kita kontribusi terhadap air pollutant, PM, itu saya yakin bisa turun sekitar 30-40%. Ya, 30-40%. Ada teknologi yang sudah dapat. Nanti kami sampaikan. Tapi ini Karin masih piloting. Yes. Ya. Tapi teknologinya ini sebetulnya sendiri datang dari mana? Apakah dengan kerjasama dengan luar atau dibangun di Indonesia sendiri atau seperti? is going to be developed and produced di Indonesia. Saya pastikan itu. Bahwa kita bekerja sama dengan pihak luar, pasti nggak ada masalah. Biasa. Nggak ada masalah biasa. Nah, jadi teknologi itu membantu Mbak Desi. Teknologi is there, ya, untuk kita bisa pergunakan, ya, untuk tidak mendikotomikan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Ya. Jadi ini salah satu dari strategi untuk mengurangi emisi ini dengan menggunakan teknologi Teknologi ini. yang disebut CCU. Jadi karbonnya itu di capture. The capture. Dan ini bisa 65% ya. Itu 60 Bukan hanya itu. Ya, 65% pengurangan dari emisi Dari gas rumah emisinya kaca. itu sendiri. Dan kalau untuk air pollutant sekitar 35-40% pengurangannya. Tapi bukan hanya itu, Pak. Ada manfaat tambahan atau nilai tambah di mana makanya kita bukan menggunakan CCS tapi CCU. Ya, bukan yang storage tapi Ya, utilisasi. bukan, ya, Itu nanti utilisasi. ada byproduct. Soda es, ya. Caustic soda Yang bisa nilai digunakan. tambahnya betul-betul tinggi karena soda es sendiri kita masih impor besar. Nah, kalau caustic soda itu banyak kan juga kita masih impor. Nah, dengan kita enhance, ya, melalui yang saya sampaikan tadi, regulatory framework, regulasi yang memang mewajibkan itu, nah, itu nilai tambahnya terhadap ekonomi akan semakin besar, semakin banyak. Semakin besar, semakin banyak. Kita nggak perlu lagi nanti impor soda es, kita nggak perlu lagi impor caustic soda, ya, jadi kita bisa nanti Ya, mandiri. ini bagian juga dari hilirisasi kan, kita menciptakan nilai tambah ya. Betul, terhadap betul. byproduct itu. Betul, Sendiri ini betul. akan diterapkan kapan Pak Agus persisnya yang mandat? Jadi yang saya mandatory sampaikan ini? tadi, kan ada 3 faktor yang tadi, yang market driven, Ya, financing, ya, sama dan juga investasi. investment driven. Nah, sekarang kita lagi bicara mengenai regulatory framework-nya. Ya, tentu regulatory framework itu membutuhkan juga kesadaran dan dukungan dari kementerian dan lembaga lain. Iya, jadi harus ada kerjasama kolaborasi yang baik ya. Betul, betul. Kami bisa mengimpos sebuah kebijakan ya, di mana para industri sudah bisa lebih cepat untuk transport. Harapan kami transformasi dari atau menuju industri hijau itu tidak memberatkan, tidak membebankan pelaku industri. Jadi ini Kami solusinya mudah-mudahan ya. bikin skema seperti itu. Oke. Ya, Nah, tidak melibatkan. Saya tertarik ini reaksi Pak Hashim mendengarkan ini. Ini kan bisa dijadikan salah satu contoh untuk percepatan Yes. ya dari pengurangan emisi itu sendiri. Nah, ini kan kita kan mengcapture karbon ya. Sementara kan karbon itu kan istilahnya kita harus memang dalam Paris Agreement kita punya NDCI atau Nationally Determined contribution yang harus kita capai. Yes. Nah, karbon ini kan ada nilainya kan jadinya. Yes. Kalau dalam melihat effort ini dari Indonesia, ini bagaimana Indonesia Mbak, menjadi? sebelum saya jawab itu saya mau tambah saja komentar mengenai CCUS. CCUS ini saya kira ini menarik sekali karena ini bukan hanya untuk industri tapi juga power generation ya. Untuk PLN misalnya kan, PLN memakai kalau misalnya 140 juta ton batu bara setiap tahun. 140 juta. Itu kan luar biasa emisinya ya. Nah, saya dengar ya ini teknologi bisa dipakai juga untuk di cerobong-cerobong yang ini, yang PLN. Nah, ini terus terang saja ini sweet news atau good news for industri batu bara kan. Berarti batu bara kan masih tetap bisa sustain.
Karena batu bara kita harus akui, batu bara kan merupakan salah satu sektor terpenting sekali bagi bangsa Indonesia kan untuk ekspor. So selain dari industri manufacture, power generation itu juga bisa pakai. Nah ini saya kira mungkin Bapak bisa telepon ke Dirut PLN ya. Atau mungkin Pak Hashim yang telepon. Sudah ya. Belum Pak, nanti kami selesaikan pilotingnya dulu Pak. Ini very good news. Give me 1 month Pak. This is very good news. Siap. Atau mungkin Pak Hashim bisa menjembatani ini semua ya. So saya kira very good news ya dari industri luar biasa. Maka saya semakin optimis ya dari yang perkembangan seperti ini. Nah kembali tadi pertanyaan carbon markets ini ada good news juga bahwa pemerintah beberapa bulan lalu sudah menyetujui kehadiran dari lembaga-lembaga seperti Verra, Gold Standard, Arctree dan apa yang macam-macam lah, ada banyak. Kan selama ini sebelum pemerintah kabinet baru lah, kabinet merah putih belum disetujui ya ada beberapa pertimbangannya. Tapi sekarang sudah disetujui, Pak Hanif sudah setuju, Pak Raja Juli sudah sangat mendukung. Nanti ini akan jalan. Ini berarti bahwa carbon market akan berkembang karena banyak investor di luar negeri sudah siap dengan triliunan dolar. Bukan hundreds of billions tapi trillions of dollars untuk ke ESG untuk mendukung. Nah, ini kan perlu carbon market. Nah, carbon market ini saya yakin dalam beberapa bulan akan terwujud dengan regulasi. Kita perlu perpres. Ini ada revisi perpres yang harus dilakukan dan ini sedang digodok. Nah ini bisa menjadi salah satu driver dari pertumbuhan kita kalau bisa dilakukan dengan cepat. Sebanyak financing kan bisa disalurkan ke industri manufaktur. Bisa kan? Ya. Bisa untuk ada bayangan power. Kira-kira berapa yang kita bisa dapatkan ini? Karena tadi disebut investor asing ternyata masih melihat Indonesia secara atraktif dengan carbon marketnya yang kita bisa. Nah, kenapa Indonesia jadi atau merupakan suatu mungkin adikuasa di dalam ranah karbon? Karena kita juga ada nature-based solutions, ya, itu hutan kita, mangrove kita. Terus ada yang baru, yang yang sebenarnya yang lama itu seaweed, ya, rumput laut. Tapi sekarang ada namanya yang saya baru tahu. Waktu saya ketemu dengan wakil presiden dari negara Seychelles, di sana negara kepulauan seperti Indonesia, mereka ada seagrass. Padang lamun. Padang lamun. Saya baru tahu itu istilah itu. Nah, kita juga itu kan saat ini, tapi seaweed, rumput laut juga kita daya serapnya itu luar biasa, ya. So ini yang tadi Bapak bilang blue economy, ya itu tadi ada green, ada blue. Kalau blue yang marine based ya. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi, ini kira-kira bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak Hashim, dengan cepat? Ya, relatif cepat lah. Dalam saya kira 1-2 tahun puluhan miliar dolar bisa masuk ke Indonesia, ya. Karena hutan-hutan kita, ya, terus rumput laut, lautan kita yang luas, ya. Terus langkah-langkah yang disebut tadi, CCUS itu sangat penting, sangat penting. Nah, asal mungkin karbon yang dihasilkan oleh Indonesia yang kita capture itu dihargai dengan harga yang juga. Nah ini that's the problem. Ya, nah harga ini menjadi penting. Tapi kita istirahat sebentar ini. Ini menarik saja. Jadi CCU sekarang ya, carbon capture utilization. Biasanya kita bicara CCS ya, carbon capture storage. Tapi ada CCUS. Ada CCUS juga. Utilization and storage. Ini bisa menjadi jawaban untuk mengurangi emisi khusus dari industri secara cepat. Yes. Ya, pantesan Pak Agus kayaknya semangat ini bisa 2050 karena ada teknologinya yang bisa digunakan. Kita tunggu asal prototipe ini memang betul-betul bisa diterapkan secara masif ya dengan skala besar. Kita masih dalam Insight with Desi Anwar. Jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani di studio oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga ada Pak Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi yang sekarang ini saya lihat itu melalang buana ya menjadi utusan. Ini sebenarnya Pak Hashim peran paling penting yang dibawa ya sebagai utusan ini apa-apa saja, apa yang kita bisa banggakan? Saya sebagai utusan khusus peran pokok ya utama adalah jadi juru bicara pemerintah Indonesia ya
Saya waktu itu mewakili presiden kita di COP29, ya, itu di Baku. Ya. Kebetulan saja 20 tahun lalu saya berbisnes di sana. Saya punya ladang minyak. So saya tahu 2 ladang minyak saya punya di Azerbaijan. So saya tahu persis. So waktu itu saya sebagai wakil dari kepala negara, ya, Indonesia. Visinya dan apa yang kita tawarkan ke dunia luar, kita bisa kontribusi bangsa Indonesia bagaimana, ya. So saya sampaikan beberapa program-program Pak Prabowo ke kepala negara lainnya, kan banyak yang hadir waktu itu sebagai juru bicara. Ya, nah melihat kita kan effort untuk mengurangi emisi dan lain sebagainya, tadi sudah disebutkan Indonesia kan sebenarnya bisa berperan yang sangat besar, ya, sebagai kita paru-paru dunia, dan kita juga bisa melakukan carbon capture yang jauh lebih besar. Kira-kira appetite para investor, ya, untuk masuk ke Indonesia untuk membiayai ini semua itu seperti apa, dan juga apa kerjasama yang kita bisa bangun khususnya dengan dunia internasional, karena kalau kita mengurangi emisi, ya, memerangi climate change, ini kan effort harus seluruh negara di planet ini kan, Pak Hashim. So misalnya begini, kan Mbak Desi sudah sebut bahwa Amerika kan keluar kan mereka menutup diri sekarang. Dari Treaty of Paris, ya, the Paris Agreement. Nah ini terus saja adalah salah satu masalah, ya. Masalah besar karena Amerika adalah emiten terbesar kedua setelah China, ya. Tapi Amerika adalah per kapita, ya, per penduduk jauh lebih besar melampaui China, ya. Amerika 13 ton karbon dioksida per tahun per kapita, China 7, Indonesia 3, India 1,5. Kita masih sangat sopan, ya, sebenarnya. Sangat sopan. So ini sebetulnya masalah keadilan. Okey, tapi ini kan real politik. Pak Menteri bilang tadi geoeconomics, kan. Kita harus mengakui realita bahwa Amerika masih superpower. Ya. Maka kita harus ada. Kita masih butuh Amerika sebagai butuh pasar kerjasama dan saya kira. Nah, kembali ke itu, Indonesia tetap menghormati, kita tetap menghormati kewajiban kita dengan Paris Agreement, ya. So kita. Nah, tadi Mbak Desi bilang kan transition, ya. Ya. Nah, transition kan ada JETP, Just Energy Transition, ya, Pak Menteri. Ini sekarang masih tetap dari Jerman, dari Jepang, dari Asian Development Bank, dan multilateral, Bank Dunia tetap mau mendukung. Nah, dalam hal ini, saya sejak 8 bulan, saya diangkat 9 bulan, saya didatangi terus-menerus. Utusan khusus dari European Union, utusan khusus dari Jepang, utusan khusus dari berbagai negara datang ketemu saya. So, saya melayani juga sebagai Tapi apa permintaan mereka? Bagaimana mereka melihat Indonesia? Mereka minta ketegasan dari pemerintah Indonesia akan hal kerjasama dan kepatuhan terhadap the Paris Agreement, ya. Mereka khawatir ke negara-negara berkembang seperti Indonesia nanti, Amerika begini kan, masa kami diwajibkan, kan begitu. So saya sudah ulangi komitmen bangsa Indonesia. Karena kami melihat ancaman dari degradasi iklim, kan. Kita lihat yang tadi saya sebut Pantura, itu kan realita yang dialami oleh rakyat kita. Nah, pemerintah mengakui, dan pemerintah sudah, saya sebagai wakil dari pemerintah mengakui, kan. Saya menegaskan komitmen Indonesia dengan Paris Agreement, kita tetap patuh. Dan saya dikirim lagi untuk hadiri di Belém di Brasil, ya, nanti sebagai November, mewakili, ya, Bapak Presiden. Nah, sekarang kalau kita patuh, jadi apa yang mereka kerjasama seperti apa, dan tuntutan kita lah terhadap mereka, karena kan tadi, ya, dengan ada JETP tapi juga ada kewajiban negara-negara yang berkembang selama ini, ya, memang harus istilahnya mensubsidi karena kita masih dalam proses membangun dan berkembang. Tadi kan pembangunan ini tidak bisa berhenti, kan? Oke, so salah contoh adalah pusat tenaga listrik yang uap, ya, dari batu bara. Itu sudah ada program sebelum Amerika mundur, sudah ada program dari JETP dibiayai dengan mekanisme JETP. Ada beberapa negara yang sudah sanggup, ya, menyanggupi membiayai pusat ini ditutup, ya, dan dirubah. Misalnya di Balongan di Indramayu, ada salah satu swasta
swasta kan minta ganti rugi. Kalau mereka tutup kan harus diganti. Nah, ini ada mekanisme untuk memberi ganti rugi itu. Ya, jadi untuk membiayai transisi hijau. Tapi kita fokus ke industri ya sekarang. Tadi ada namanya ini game changer dari platform pembiayaan GISCO yang Green Industry Services Company. Nanti ini di lokomotifnya dari perindustrian ya. Apa kira-kira perannya ya khusus dalam pembiayaan ini? Siapa nanti yang kira-kira dilibatkan dan apakah ada mitra-mitra internasional lain ya selain World Bank juga yang nanti kita bisa tarik dalam semacam blended finance yang masuk ke dalam GISCO ini, Pak Agus? Jadi World Bank memang menyiapkan blended finance yang saya sampaikan tadi bahwa itu untuk bisa menyasar perusahaan-perusahaan industri dia bertransformasi. Nanti juga tentu World Bank sudah memberikan satu komitmen kepada kami bahwa selain menyiapkan blended finance, mereka juga akan menyiapkan grant untuk Indonesia mempersiapkan infrastruktur kalau boleh disebut dari GISCO itu sendiri. It's a grant. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa bagi World Bank betapa pentingnya transformasi industri yang dari Indonesia menjadi industri hijau. Karena mereka memberikan dukungan full. Kita berharap target kita nanti GISCO itu sudah operasional di awal tahun 2027 sudah operasional. Oh, masih lama dong. Masih lama, makanya kan pre-launchingnya kan besok ini pada acara IGIS. Setelah itu kita harus menunggu dan masih harus menunggu persetujuan dari Bappenas terhadap blended finance dan juga grant. Itu memang prosedurnya seperti itu. Ini tidak bisa dipercepat. Ini ada Pak Hashim di sini, mungkin bisa dibantu dipercepat. Kami saya kira prosesnya. kami pembicaraan dengan Bappenas sudah cukup dalam dan jadi tahun 2027 ya. 2027 itu sudah operasional. Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang nanti menjadi bagian dari GISCO tahun 2027 dan saya kira itu sudah cukup cepat. Cukup cepat ya. Jadi mulai tahun 2027 dan dimulai dari 4 tadi industri. Ya, 4 subsektor tadi yang akan kita fokuskan. Apa penggunaannya itu nanti untuk apa khususnya dari 4 subsektor ini yang mereka bisa lakukan dengan dana yang nanti diterima lewat GISCO? Jadi seperti yang saya sampaikan, transformasi ini sebisa-bisanya tidak memberatkan pelaku industri. Ya, walaupun tetap kita kampanye bahwa kalian ini bertransformasi ini bukan sebagai cost tapi sebagai investasi. Tapi tetap pemerintah harus hadir dan biar bagaimanapun juga kita ingin mereka tidak terbebankan. Ya. Jadi ini semacam insentif juga nanti yang diberikan. Insentif, mereka nggak keluar biaya sama sekali. Bahkan nanti ada cost recovery. Cost recovery itu bisa berbentuk nilai ekonomi karbon. Jadi itu ada manfaat tambahan dari mereka-mereka yang nanti menjadi bagian dari GISCO. Jadi bisa dicatat sebagai nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon. Manfaat lain daripada dia hanya transisi ke industri hijau. Bagus sekali. Iya, ini kelihatannya ini ya bisa diimplementasi dengan baik dan kita bisa. Kalau kami sangat optimis bisa diimplementasi. Dari industri sendiri mereka mendengar ini apa? Sudah ada feedback atau sudah mereka tertarik untuk? Sudah, karena kan ini kan rangkaian dari AGIS yang pertama. Ya, jadi AGIS yang pertama yang saya sampaikan tadi bahwa di AGIS pertama kami sudah melakukan MOU dengan 9 subsektor yang menurut pandangan kami data di kami itu kontributor terbesar lah terhadap perusahaan lingkungan. Jadi dari MOU tersebut kita berhasil merumuskan satu roadmap. Jadi satu visi lah ini semua. Satu visi dan mereka juga bertanggung jawab karena roadmapnya juga kita susun bersama-sama. Ya. Jadi harus ada sense of urgency-nya ada antara pemerintah dengan pelaku usaha. Ya, dan bagaimana nanti implementasinya itu juga nanti harus terus dimonitor dan dihitung kan ya berapa kita sudah berhasil untuk mengurangi karbon itu karena target kita kan lumayan cukup tinggi. Tapi kita istirahat sebentar, kita masih ada beberapa. Saya mau menyampaikan dikit sebelum istirahat, boleh nggak? Boleh. Jadi saya ini datanya terakhir kalau dari sektor manufaktur ini yang membuat kita semakin interest kita semakin tinggi, appetite kita semakin tinggi ya untuk melakukan transformasi.
Karena berdasarkan data, kontribusi dari sektor manufaktur terhadap emisi gas rumah kaca itu sekitar 32%, 32-33%. Jadi quite high. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Berdasarkan data dari World Bank yang kemarin disampaikan pada saya, ya, kontribusi dari manufaktur terhadap perusakan udara, air pollutant, itu 40%. Itu dari manufaktur. Nah, itu yang membuat kami merasa ini sebuah sesuatu yang urgent yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi transformasi ini jangan dilihat sebagai rem dari pertumbuhan ekonomi yang mau kita capai. Ini jalan hand in hand. Jadi saling melengkapi dan berbarengan. Dan ada faktor nilai tambah yang mau kita raih karena global market mengarah kepada situ. Jadi tadi ya bukan cost ini, kita harus lihatnya sebagai investasi untuk masa depannya. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga ada Pak Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi. Kita membahas ya melakukan transisi energi ya, karena kita memang punya target yang sangat ambisius untuk mengurangi emisi kita tahun 2060. Diharapkan kita sudah net zero emisinya, dan Indonesia ternyata tadi kita mendengarkan dari Pak Menteri Perindustrian bahwa salah satu produsen emisi kita itu adalah dari industri, dan manufacturer sendiri saja tadi sudah 40% ya, ini kontribusinya kan terhadap, dan ini semua harus ada upaya solusi yang yang betul-betul bisa menurunkan emisi itu sendiri. Kita bicara sekarang teknologi. Tadi salah satu yang disebut adalah carbon capture utilization atau carbon capture storage. Apa lagi mungkin yang bisa dikembangkan untuk menekan atau menurunkan, tapi juga memonetize karbon yang berhasil kita simpan, kita capture ini, dan bisa dijadikan salah satu driver untuk pertumbuhan ekonomi kita yang asa cita itu 8% harus kita capai. Sebetulnya ada dua pendekatan besar. Yang pertama basisnya adalah hydrometallurgy. Itu teknologi CCU tadi itu berbasis hydrometallurgy. Di capture, ya, terus kemudian bisa kita ciptakan nilai tambah dengan tadi soda ash dan lain sebagainya. Yang kedua pendekatannya adalah pendekatan bioteknologi, di mana kita bisa mengembangkan microalgae. Ya. Kita dalam studi, dan saya kira ini semua juga sudah memahami bahwa makanan utama, nutrisi utama dari microalgae itu adalah CO2. Jadi kalau kita mengembangkan industri yang berbasis microalgae, nah itu kita punya dapat beberapa manfaat selain juga CO2-nya terserap karena dia makanan utamanya, nutrisi utamanya ada CO2. Tapi turunan dari hilirisasi dari microalgae-nya juga luar biasa besar. Dia bisa ke farmasi, bahkan dia bisa dia macam-macam ya produk bensin ya untuk pesawat sudah sampai ke situ. Jepang sudah mengembangkan SAF yaitu kayak aftur gitu ya, tapi berbasis microalgae. Jadi ada dua pendekatan besar. Pendekatan yang pertama tadi yang saya sampaikan mengenai berbasis hydrometallurgy, yang kedua basis biologi. Ya, jadi ini nilai tambah dari hilirisasi itu sendiri. Tapi kalau sekarang misalnya salah satu yang kita ingin lakukan kan adalah elektrifikasi ya, EV dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu dari tadi yang subsektor yang difokuskan oleh perindustrian ya. Apa yang kita bisa kembangkan khususnya untuk dari pengembangan EV ini, dan karena kan juga berkaitan dengan industri hilirisasi
berbasis Kita mineral yang kita miliki? Kita di Kemenperin sebetulnya sudah juga mempunyai program pengurangan emisi di luar program EV yang tadi Pak Hasyim sampaikan sudah diberikan insentif oleh pemerintah. Ada beberapa program lain, Mbak Desi, yang contohnya yang kita sebut dengan low emission green car. Low emission green car. LEGC. Nah, ini program yang sudah kita launch sekitar 3 tahun yang lalu, ya, di mana setiap perusahaan-perusahaan otomotif yang masih berbasis ACI, teknologinya masih berbasis ACI, belum ke baterai, ya, itu kita berikan insentif, kita wajibkan untuk menurunkan emisinya, ya, emisinya dari tahun ke tahun berapa persen kalian bisa menurunkan emisinya, berapa persen mereka bisa menurunkan emisinya. Nah, kalau mereka berhasil menurunkan emisi, kita berikan insentif. Jadi ada ini semacam hybrid ya, halfway sebelum kita. Ini belum hybrid, ini masih di teknologi yang lama, masih teknologi ICE, yang lama tapi mengurangi emisi. tapi kami wajibkan untuk, bukannya wajibkan, kalau kamu mendapatkan insentif dari pemerintah, maka kamu harus menurunkan emisi. Ini sudah diterapkan? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, bagaimana hasilnya? Oh, bagus sekali. Pengurangannya bisa sampai 30-40%. Pengurangannya dari emisi, ya, dari awal program kita. 30-40%. Jadi banyak juga caranya untuk kita bisa membantu masyarakat, membantu lingkungan, ya, dari sektor manufaktur. Dan mempercepat ya bisa prosesnya. Mempercepat, ini Pak ya. Hasyim, apalagi mungkin ide-ide yang kita lihat khususnya di dunia luar ini, apa Ya, teknologi yang kita bisa yang dapatkan? saya ingat sekarang ada 2 yang ada kaitan dengan power tapi juga industri, adalah battery storage. Ya. Battery storage saya ingat 5 tahun lalu, 6 tahun lalu waktu saya bahas mengenai itu costnya, ya, waktu itu Tesla kalau tidak salah menawarkan ke pemerintah kita, dan cost untuk battery storage, ya, karena ini kan tenaga dari bayu, ya, tenaga dari surya, tenaga surya, matahari, ini semua kan namanya intermittent energy supply. Berarti kan naik turun kan, anginnya kan tidak regular kan, ya, tidak malam hari kan tidak ada. Terus kan solar kan hanya sewaktu siang hari kan. Nah, sekarang game changer yang saya dengar dari para ahli adalah battery storage. Nah, battery storage ini sekarang ini awal tahun ini costnya sudah jadi 4 sen. 5 tahun lalu 13 sen per kilowatt hour. Ya, sekarang dalam 5 tahun Pak Menteri sudah turun berapa? 9 sen. Dan supplier katakan mereka yakin bisa 3 sen dan 2 sen. Berarti apa? Berarti nanti tenaga bayu, tenaga matahari, nanti dari yang lain itu kan bisa jadi base supply, ya, yang bisa supply dasar, ya. Itu satu. So saya optimis itu Pak Menteri. Yang kedua adalah dari nature, ya, dari biomass, namanya biochar, ya. So biochar bukan arang, ya, bukan. Ini ada biochar, ada it's a soil enhancer. Ini memperkaya tanah, ya, bukan pupuk, ya. Nah, biochar adalah sebetulnya semacam arang, tapi prosesnya pengolahannya beda. Ini dimasak atau dibakar di dalam suatu reaktor atau tabung, yaitu bebas oksigen. Ya, saya bukan orang teknis tapi saya ngerti sedikit. Bebas oksigen menghasilkan. Nah, ini apa? Ini kita bisa ini bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman-tanaman, tapi juga kalau ditanam dalam tanah itu jadi karbon bisa bertahan ribuan tahun di dalam tanah. Dan itu ada nilai ekonomi. Nilai carbon credits besar sekali. So ini namanya biochar, bermanfaat untuk sektor pangan, tapi juga untuk sektor lingkungan hidup. Nah, ini biochar bukan hanya untuk dalam negeri, tapi sangat diminati oleh negara luar. Misalnya Arab Saudi. Arab Saudi sekarang mau beli banyak sekali. Karena mereka ada program untuk penghijauan, reboisasi. Pangeran MBS ada program untuk
katanya 8 miliar pohon, 8 billion trees mau ditanam. Nah itu dengan biochar. Dan ini Biochar bisa dari menjadi- Indonesia. Ya, ini salah satu sumber dari ekonomi yang kita Yes, bisa. ini apa biochar dari mana? Ini misal, contoh dari dari beras. Kan ada sekam, ada jerame. Ya. Itu semua kan dibakar oleh petani kita kan. Itu kan mencemarkan, itu kan ini menyebabkan pencemaran kan. Bukan salah mereka, kan nggak ada alternatif. Tapi sekarang ada alternatif Pak Menteri. Gitu. Sekam dan jerame bisa dibakar untuk menjadikan biochar, ya. Dan ini semua teknologi bisa kita kembangkan dalam negeri, kan? Sudah dimulai. Terus dari mana? Dari sawit. Kan batok kelapa kan itu dibuang, ya enggak? Itu bisa dibakar jadi biochar. Dan segala macam tumbuhan, ya biologi itu bisa menjadikan biochar. Kalau kita terjemahkan angka ini yang kita capture, kan nanti kan ada hitung-hitungannya, dan ini nanti mekanismenya kan dipasarkan lah istilahnya dengan carbon trading. Katanya tahun 2027 kita juga akan membuat semacam emission trading system. Ya, nah, saya ingin tahu kira-kira berapa yang kita bisa dapatkan revenue dari proses kita capturing itu atau mengurangi carbon emission. Ada nggak angka? Ada. Karena waktu itu ya kemarin itu belum ada carbon market yang berfungsi, nilainya sangat rendah, bisa $2, $3 per ton. Dibandingkan dengan yang di Eropa kan bisa 50 euro per ton. Ya enggak, 60 euro per ton. Hampir 100 euro. Iya, bahkan 100 euro itu di Swedia dan di Kanada saya dengar. Nah, sekarang kita kembangkan carbon markets. Kita harapkan bahwa nanti nilainya akan ada. Saya dengar sudah ada beberapa contoh sekarang bisa di trading di sekitar 8, 10, 12. Saya terus terang saja, saya akan di bidang kehutanan sudah cukup lama. Dan saya sudah sejak 2, 3, 4 tahun sudah kembangkan salah satu contoh, satu carbon project. Dan di situ saya bisa alami dari $2 sekarang 8, 10 ya kita harapkan kan lebih. So ini salah satu sumber devisa untuk bangsa kita. Apalagi kalau nanti kita sudah terapkannya secara nasional. Ya, kita break sebentar, masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga ada Pak Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Kalau sekarang kita lihat ya, perubahan iklim ini dampaknya sudah sangat terasa ya, dengan bencana alam yang sering terjadi dan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi keniscayaan kita harus melakukan sesuatu, dan salah satunya itu adalah kita melakukan transisi terhadap industri hijau dan kegiatan ekonomi yang berbasis hijau. Tadi Pak Agus mengatakan ini bukan cost tapi investasi, dan kita lihat apabila kita berhasil untuk mengurangi carbon dan untuk kita capture, dan ternyata ini bisa menjadikan sumber revenue atau sumber pendapatan dan jadi roda penggerak ekonomi Indonesia, sehingga target 8% dan target untuk meningkatkan pertumbuhan kita ini bisa mudah-mudahan dicapai. Tapi ada hal yang menarik tadi, investasinya kan sudah ada dengan regulasi memberikan insentif kepada industri supaya cost ini dibantu oleh pemerintah. Pendanaannya tadi dengan wadah GISCO Blended Finance yang bisa memudahkan untuk financing terhadap transisi ini. Tadi menciptakan green jobs. Nah, saya ingin tahu seperti apa supaya salah satu yang kita perlukan memang untuk menciptakan peluang kerja tapi yang memang berbasis hijau. Gitu. Kalau menurut saya penciptaan green jobs itu dia tidak lepas dari transformasi dari industri yang biasa menuju industri yang ramah lingkungan. Ya, jadi semakin dia ramah lingkungan, semakin bisa kita nyatakan bahwa industri tersebut sudah menerapkan satu skema yang disebut dengan green jobs. Karena mereka sudah terlibat dan sudah bertransformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan. Nah,
Jadi industri-industri yang kita lihat lebih efisien dalam melakukan proses produksi, ya lebih efisien dalam menyerap energinya, ya sehingga itu akan lebih hijau, ya dan juga dengan penguatan dari teknologi yang tadi sudah kita bahas, ada CCU, ada teknologi berbasis bioteknologi dan lain sebagainya. Nah itu kan arahnya menuju pada green product. Jadi itu paralel aja kok. Jadi once dia sampai kepada green product, tentu para pekerjanya itu, lapangan pekerjaan itu kita sebut dengan green job. Dan itu green job ya. Dan itu nilai tambahnya tinggi sekali bagi market yang akan mengarah pada green product. Ya, asal mungkin di sini teknologinya makanya penting ya. Tapi dari 9 subsektor itu ya, apalagi yang 4 ini, kira-kira ada deadline untuk mereka semua mengadopsi yang namanya ESG ataupun green ways of doing business itu dalam DNA-nya dalam waktu. Sebetulnya roadmap kita yang tadi saya sampaikan 2050. 2050 itu Jadi sudah diharapkan 2050 itu semua. net zero emission, ya net zero emission. Kalau pemerintah 2060 bukan berarti dia nggak bisa lebih cepat loh pemerintah loh. 2060 itu kan targetnya. Ya, tapi kalau bisa dilakukan lebih cepat kan why not? Ya, jadi sebetulnya 2060 itu target, tapi kalau kita bisa tarik lebih cepat dengan dukungan sektor-sektor, termasuk sektor industri, termasuk sektor energi, ya, dan sektor transportasi. Itu semuanya harus ya dalam kesatuan. Bisa lebih cepat. Apalagi power tadi kan Iya, sektor energi power. Tapi ada ini dong, ada KPI-nya, ada istilahnya harus dimonitoring, disupervisi bahwa mereka memang sesuai dengan target gitu. They on track untuk menuju 2050 itu. Ada kan nanti ininya? Ada. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini semua harus kita desain di dalam suatu regulatory framework. Ya, regulatory framework itu nanti termasuk di dalamnya adalah ekosistem dari transformasi industri tersebut. Kalau ada insentif, berarti harus ada juga punishment lah istilahnya bagi industri yang tidak comply, Pak Agus. Punishment itu akan datang otomatis, Mbak Desi. Once kalau dia nggak pernah comply terhadap industri hijau, dia akan kehilangan market. Itu pada intinya ya. Pada intinya. Dan dunia sekarang memang sudah mengarah seperti itu. Situ. Kalau dan oleh sebab itu pemerintah harus bantu, harus hadir, ya, agar mereka betul-betul bisa lebih cepat melakukan transformasi supaya beban ya. Dan tidak lebih cepat itu pentingnya supaya kita lebih kompetitif daripada negara-negara lain. Itu kenapa kita menunjukkan ke 2050. Jadi hukuman itu nanti dari market kalau dia nggak cepat-cepat melakukan transformasi. Ya, sanksinya dari pasar itu sendiri. Kalau menurut Pak Hasim, just energy transition itu ini aspeknya kan kita pertumbuhan bukan saja kebutuhan pertumbuhannya itu tinggi, tapi kenapa kita membutuhkan pertumbuhan tinggi karena kita masih banyak sekali yang harus di-develop. Nah ini kan mau tidak mau kan harus ada aspek justnya ini penting. Apa-apa yang harus kita terapkan supaya dalam kita melakukan transisi ini kita inklusif, semua orang juga merasakan benefitnya dan dari segi. Justnya adalah bahwa bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang sedang berkembang, kita kan middle income ya kita harus bertumbuh cepat. Itu namanya just ya, jangan kita diwajibkan di banyak persyaratan yang dibandingkan negara-negara industri yang sudah menikmati pembakaran karbon selama dua abad ya. Kita kan baru mulai berapa dasar yang lalu. Itu namanya just. So itu negara-negara negara maju mengakui bahwa mereka harus membantu dan ini energy transition harus just bagi negara seperti kita. Kita, India dan negara-negara seperti kita. So ini salah satu contoh ya yang tadi ada kaitannya. Ini sektor perhubungan, transportasi. Ini akan sangat menolong juga Pak Menteri. Saya dengar dari Jakarta Transport ya, transportasi Jakarta atau apa. Mereka menuju nanti target tahun 2030 ada 10.000 bus listrik. 10.000 bus listrik akan nanti beroperasi sehari-hari. Ini kan luar biasa. Ini kan mengurangi air pollution tapi juga emisi karbon kan.
kan begitu. So ini bukannya itu Jakarta, tapi kan bayangkan bisa di Semarang, di Bandung, di Surabaya kita itu nanti kan bisa ya. Nah ini yang mungkin bisa dibantu oleh negara-negara maju ya untuk just energy transmission supaya rakyat kita merasakan kan Ya, ya, dengan transportasi yang bersih, murah, tapi juga membantu kan begitu ya. Iya, dan menciptakan peluang pekerjaan baru dan lain sebagainya. Karena kita memang semuanya arahnya ke situ, belum lagi penggunaan teknologi ya. Nah, Pak Agus ini kan nanti IGIS, ya kira-kira deliverables yang diinginkan dari acara annual Indonesia Green Industry Summit ini. IGIS itu kan merupakan sebuah event yang kita sudah mulai tahun lalu, dan event itu IGIS ini sebetulnya sebagai ekosistem. IGIS itu adalah ekosistem yang mendorong transformasi industri menuju industri yang ramah lingkungan. Tahun ini harapan kita bahwa IGIS tahun ini bisa kita men-launch apa yang disebut dengan roadmap. Ya. Dan juga kita bisa pre-launch apa yang disebut dengan GISCO tadi. Ya, dengan GISCO tadi. Nah itu deliverables yang kita ingin dapatkan, yang ingin kita achieve dalam IGIS tahun. Tapi ini. Pesan khusus dan ini melibatkan karena ini ekosistem, tentu melibatkan stakeholders yang terlibat, ya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga harus melibatkan tentu industri paling penting, ya, pelaku industri itu paling penting. Belum lagi kalau kita bicara soal ketersediaan dari green financing dan juga akademisi. Nanti akan ada beberapa forum discussion di dalam IGIS tadi ya, untuk membahas dan merumuskan caranya untuk sampai ke sana. Selain 9 subsektor lagi, yang lain-lain ini bagaimana animo para pelaku usaha untuk buy-in? Saya kira pemerintah fokus ya 4+5, jadi 9 sektor itu, yang 4 yang di awal, yang memang kita betul-betul mau menjadi prioritas, 4+5 itu. Sektor-sektor lain yang saya sampaikan tadi, saya yakin mereka along the way akan mempunyai kesadaran tersendiri. Kalau nggak, mereka ketinggalan. Mereka nggak akan bisa menjadi kompetitif produk-produknya kalau dia tidak segera transformasi. Jadi ini pesannya ya, harus bertransformasi. Ini bukan. Kalau pesan saya, dia harus pertama harus bertransformasi untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan market, ya. Dan yang pesan saya yang kedua, kita tidak boleh membenturkan antara kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi, dengan merawat lingkungan, khususnya di sektor industri. Justru sektor industri, dengan dia transformasi ke green industry, dia bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini yang pesan saya kepada pelaku industri. Pak Hashim, setelah mendengarkan ini, tadi kan Pak Hashim bilang, kita masih tetap 2060, sudah cukup yakin nggak 2050 paling tidak untuk dari bidang sektor perindustrian ini bisa tercapai? Ya, setelah dari keterangan dari Pak Menteri, saya kira ya semakin yakin. Ya, itu kan industri. Tapi kan ada industri, ada sektor-sektor lainnya, ada pertanian, kehutanan, kan ESDM. ESDM kan meliputi batu bara, ya, terus lain-lain kan ya. So ini minyak dan gas. So, saya kira kalau saya yakin 2060 sudah bisa tercapai. Okay. Tapi mungkin bisa rangkum lagi how-nya ini di lain perindustrian, how supaya sebagai negara ini kita bareng-bareng untuk mencapai 2060 ini. Jadi dari segi prioritas atau kunci dari cara melakukannya. Saya kira adalah yang salah satu faktor utama adalah carbon market ya. Kalau kita bisa carbon market, kita melaksanakan, kita membuka, kita memantapkan, nanti dana ya yang diperlukan oleh industri itu kan nanti akan masuk gitu ya. Saya yakin itu. Meyakinkan dunia lebih gampang atau daripada meyakinkan dalam negeri sendiri itu bagaimana? Bahwa ini harus kita lakukan, harus kita jalankan dan harus bekerja bareng.
meyakinkan dunia luar, saya kira mungkin ya ini saya kira sama ya, sama susah juga ya. Karena banyak kan ada keraguan dari luar negeri ya. Tapi di dalam negeri Masih ada keraguan dari luar negeri. ya, mengenai komitmen kita, Komitmen kan kita. begitu. Ya. Dan saya kira tidak salah karena kita lihat Amerika yang saya katakan tadi emiten kedua terbesar kan keluar. Iya. So ini banyak rakyat kita, ya. Kenapa kita banyak harus, rakyat kita, banyak warga kita. Kok Amerika bisa, kok kita harus ikut? Enggak, mereka keluar. Ya, kita yang the good boys, ya, kita ikut patuhi aturan, kok mereka tidak. Jawabannya? Ya ini geoeconomics, ini geopolitik, ini realita. Tapi pada intinya pemerintah Indonesia ini masih merupakan prioritas kan? Yes, karena kita sudah lihat salah satu contoh paling penting adalah permukaan laut itu naik di seluruh bumi. Ya. Ya, dari Merauke sampai Papua, rakyat Indonesia khususnya di pesisir itu merasakan. Baik. Terakhir, komitmen Dan- itu ada. Ada dan teknologi tersedia. Teknologi tersedia. Jadi tidak ada alasan untuk kalau melakukan transformasi, saya mohon maaf kalau saya sedikit bicara soal energi, transformasi kepada sebut saja energi yang lebih ramah lingkungan. Tadi Pak Hasim sudah mengatakan bahwa dengan teknologi CCU atau CCUS itu pembangkit yang berbasis batu bara itu akan semakin ramah lingkungan. Ya. Jadi kalau kita lihat pembangkit listrik itu kalau dalam kacamata kami khususnya dalam sektor mobil listrik itu menjadi bagian dari ekosistem. Kalau dia sudah meramah lingkungan, ya dengan di capture CO2-nya dan lain sebagainya itu seluruh ekosistemnya sudah jalan tuh. Jadi artinya teknologinya ada. Iya, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melakukannya. Siap. Pak Agus, Betul. terima kasih banyak. Semoga acara IGIS-nya juga sukses dan ini tentu saja kalau sukses kita juga semua sukses dan karena kita punya target-target yang cukup ambisius, tapi kita mau tidak mau ya harus mengimplementasinya supaya Bang Asta Cita ini juga jalan ya karena ya memang Indonesia harus mengarah ke situ. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri juga Pak Hasim. Ya kita sudah mendengar tadi strategi industri untuk menjaga daya saing sekaligus menjawab tuntutan keberlanjutan. Memang ini tanggung jawab kita semua. Jangan lupa juga untuk hadir dan kunjungi acara IGIS 2025 yang akan digelar pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Agustus bulan ini di JICC Senayan. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.